Pemirsa, kami sudah terhubung dengan Kolonel Infantri Muhammad Aidi, Kapendam 17 Cendrawasih terkait dengan proses evakuasi terhadap bayi di Jayapura yang berhasil diselamatkan. Selamat siang, Pak Muhammad Aidi. Selamat siang, Bung Adi. Ya, kami tentunya mengucapkan terima kasih kepada pihak TNI yang telah melakukan evakuasi dan juga upaya terhadap sejumlah korban atau semua korban banjir bandang. Tentunya ini cerita yang paling menarik adalah penyelamatan atau evakuasi terhadap bayi. Ini tepatnya di daerah mana, Pak, proses evakuasi bayi ini? Itu tempatnya pas di sekitar markas komando batalion Yonif 751 Radar. Jadi pada saat itu pagi-pagi, jadi sebenarnya prajurit kami sudah melaksanakan perbantuan dari tadi malam jam 11.00 sudah melaksanakan perbantuan sampai pagi kemudian pagi jam 8.00 pada saat salah satu tim yang mereka bergerak secara berkelompok satu regu, salah satu tim menemukan bayi atas nama menemukan sama Prada Sahril, kemudian tadi dievakuasi sesuai dengan yang ditunjukkan di video tersebut, dan kemudian baru saja ini jam 10.55 kurang lebih kita menemukan lagi kondisi yang sama, bayi lagi umur 5 tahun, umur 5 bulan ditemukan dalam kondisi terjepit dengan kayu. Kedua orang tuanya meninggal, kemudian bayi tersebut, bapaknya stres, kemudian bayi tersebut sedang kita selamatkan dan mendapatkan pertolongan oleh tim kesehatan kami di posko kesehatan Sentani. Ini baru saja kita selamatkan, belum kita liput ininya, gambarnya. Ya. Pak Aidi, berarti setidaknya ada 2 orang bayi yang diselamatkan begitu ya. Satu yang kemudian saat ini visualnya sedang kami tayangkan yang dibawa oleh kendaraan. Satu lagi baru saja ditemukan begitu ya? Ya, baru saja ditemukan umur kurang lebih 5 bulan. Ini 5 bulan. Orang tuanya dengan kakaknya ditemukan juga meninggal. Kemudian bapaknya dalam keadaan stres karena rumahnya juga sudah hancur. Nah, ini posisi bayi ini dalam keadaan terjepit dan berhasil kita selamatkan oleh anggota Yonif 751, dan bayi masih selamat dan sedang mendapatkan perawatan di rumkit lapangan yang didirikan oleh Kesdam 17 Cendrawasih. Baik, ini bayi yang pertama diselamatkan, Pak. Ini orang tuanya masih hidup kan ya, Pak ya? Tadi juga ibunya kita belum ketemukan, tetapi yang ada hanya bapaknya juga. Bapaknya belum bisa kita tanya juga karena kondisi panik, tetapi kelihatannya kejiwaannya masih stabil. Kalau yang sekarang yang baru temukan ini kondisi orang tuanya, ibu meninggal dengan kakaknya meninggal, bapaknya dalam keadaan stres. Baik. Bayi yang pertama ditemukan, ini kondisinya pas ketika diketemukan, kondisinya seperti apa, Pak? Apa terjepit bangunan, tertimbun lumpur atau seperti apa? Terjepit runtuhan bangunan sehingga harus balok-balok yang menjepit itu harus dipotong dengan gergaji, kemudian baru bisa diambil. Ini juga hampir sama dengan yang sekarang ini. Yang sekarang juga dalam keadaan terjepit. Seperti apa, Pak? Kondisinya stabil, alhamdulillah, dan sekarang masih mendapatkan perawatan dari tim rumah sakit lapangan kita. Baik, jadi proses penyisiran masih dilakukan sampai saat ini begitu ya, Pak ya? Ya, masih dilakukan, penyisiran masih kita lakukan. Kita kerahkan ada 6 SSK dari 4 SSK dari 413 radar yang sedang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan. Kemudian 2 SSK dari Yonif 751 itu melaksanakan penyisiran sejak semalam sampai sekarang mereka belum istirahat melakukan penyisiran. Dari 1-2 SSK dari Angkatan Laut juga sudah kita libatkan. Pak Aidi, 2 bayi yang berhasil diselamatkan tersebut dibawa ke rumah sakit mana saja, Pak? Ini kita sedang rawat di rumah sakit lapangan militer yang didirikan di posko kesehatan TNI. Sedang masih dirawat sekarang. Artinya tidak mengalami luka sedikit apapun begitu, Pak? Tidak mengalami luka, namun kondisinya memang lemas. Bayi tersebut lemas dan sedang melaksanakan perawatan oleh kesehatan kita.
Baik, Pak, untuk proses evakuasi secara keseluruhan, tentunya dari pihak Anda sudah melakukan evakuasi dan apa daerah mana saja yang dari pantauan Anda yang saat ini belum terjangkau proses evakuasinya, Pak? Hampir seluruh daerah sudah kita sisir semuanya, namun belum semuanya bisa kita evakuasi. Dari data terakhir yang kita temukan ada 38 jenazah, ini sekarang sedang dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. 3 jenazah ada di Rumah Sakit Martin Inde, 5 jenazah di Rumah Sakit Yohani, Sentani. Kemudian ada 29 orang luka-luka, 50 luka berat, 51 luka ringan. Jumlah pengungsi saat ini ada 4.150 orang yang sedang ditangani oleh 4.150 orang yang sedang ditangani oleh posko pengungsian yang sedang kita bangun. Di antaranya 200 orang ada di Gunung Merah, kemudian 1.000 orang ada di kediaman Bupati, kemudian 700 orang ada di sekolah HIS, kemudian 600 orang di Bintang Timur, kemudian ada 1.450 orang di Gajah Muda. Ini jumlah totalnya ada 4.150 orang sedang kita tangani. Kemudian Bekang 17 Cendrawasih sudah mendirikan dapur lapangan dengan kapasitas kemampuan pelayanan. Dapur lapangan ini masing-masing kita mendirikan 2 dapur lapangan, ada di depan gereja Martin Luther dan 1 di 751. Sengaja kita tempatkan dua dapur umum. Kapasitas dapur umum ini mampu melayani sekitar 3.500 orang. Kemampuan itu dan diawaki oleh kurang lebih 40 prajurit Bekang. Untuk tim kesehatan kita dipimpin oleh Kakesdam, itu kita kerahkan 40 orang para medis dan dokter untuk melakukan pelayanan kesehatan, di samping dibantu oleh Dinas Kesehatan Daerah. Baik. Pak Aidi, selain 4.150 orang yang berhasil dievakuasi di sejumlah titik-titik pengungsian, apa saja yang kemudian juga berhasil tim Anda evakuasi? Selain tadi juga ada 2 orang bayi yang berhasil dievakuasi, Pak. Kondisi sekarang jalan yang menghubungkan antara Jayapura dengan jalan utama Jayapura itu tertutup, dan sekarang tim seni tempur kita Densipur 10 melaksanakan upaya pembukaan jalan dengan mengerahkan alat berat, yaitu bulldozer dengan eskavator. Ini sedang kita lakukan. Di samping yang lain, tim evakuasi yang lain sedang melaksanakan penyisiran ke pelosok-pelosok kampung. Ini gambaran yang kami sampaikan bahwa Sentani ini berada di bawah lereng lembah rangkaian Gunung Siklop. Jadi banjir bah tersebut mengalir dari arah gunung menuju ke arah dataran. Itulah yang membuat kondisi tersebut. Jadi korban rata-rata terpusat di sekitar lereng Gunung Siklop, Sentani. Baik. Pak, selain tadi Anda juga menerjunkan 40 para medis, untuk tim Anda sendiri total ada berapa, Pak, yang diterjunkan? Yang saya sampaikan tadi, yang bertugas untuk melaksanakan penyisiran dan evakuasi ada 4 SSK. Ada 6 SSK, 4 SSK dari Yonif 514, kemudian 2 SSK dari Yonif 751. 514 ini adalah prajurit yang datangkan dari Jawa dalam rangka melaksanakan PAMTAS. Tapi saat ini kita pengamanan perbatasan, tapi saat ini kita perbantukan untuk melaksanakan evakuasi. Di samping itu, selain itu juga ada tim dapur, kemudian tim kesehatan dan tim sipur yang melaksanakan pembukaan jalan. Karena jalan tadi tertutup benar dari yang menghubungkan ke arah Jayapura. Tertutup, sekarang sudah mulai terbuka dan lalu lintas memang masih macet tapi sudah terbuka. Baik. Pak Aidi, Anda tadi mengatakan 4.150 orang berhasil dievakuasi dan tersebar di sejumlah titik-titik pengungsian. Bagaimana kondisi mereka dan apa yang mereka butuhkan, kebutuhan yang paling urgent yang mereka butuhkan saat ini, Pak? Yang jelas yang dibutuhkan saat ini adalah
pastinya adalah logistik, ya, kemudian termasuk pakaian layak pakai yang dibutuhkan oleh pengungsi. Kalau kondisinya sekarang memang memprihatinkan karena dia tidak membawa harta, dia hartanya sudah hancur, kemudian kita ungsikan ke tempat-tempat pengungsian. Jadi tetapi saat ini Kodam 17 Cendrawasih mengerahkan logistik yang dimiliki untuk bantuan sementara. Kita berharap nanti akan berdatangan bantuan-bantuan lainnya. Tapi Kodam 17 Cendrawasih dengan bantuan stok yang kita miliki, kita kerahkan semuanya untuk memberikan bantuan kepada dikerahkan oleh dari pihak Anda sendiri, Pak, logistik. Jumlah nominalnya belum saya bisa hitung, tetapi yang jelas tadi pagi dari makan pagi sampai makan siang sekarang, dapur kita sudah bisa melayani seluruhnya kita layani. Kalau jumlah totalnya yang ini kan kita tidak hitung. Karena yang penting semuanya masyarakat bisa masyarakat khususnya pengungsi dan relawan. Kita dukung semuanya pengungsi dan relawan yang melaksanakan itu, kita masakkan semuanya untuk mereka mendapatkan bantuan logistik. Baik, terima kasih. Kolonel Infantri Muhammad Aidi, Kapendam 17 Cendrawasih telah sharing informasi bersama kami, dan juga tadi ada informasi yang sangat inspiratif terkait dengan penyelamatan 2 orang bayi. Salah satunya adalah bayi berusia 5 bulan. Dan visual yang Anda saksikan saat ini adalah bayi pertama yang dievakuasi dari reruntuhan bangunan akibat banjir bandang. Ini adalah ayah dari sang bayi, di mana sang ayah mengucapkan, mohon maaf, ini adalah ayah yang baru masuk ke kendaraan, di mana sang ayah dari bayi ini mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak TNI atas diselamatkannya bayi dari reruntuhan dan juga material banjir bandang. Dan sang ibu dari bayi ini sendiri masih dicari keberadaannya. Itu adalah informasi dari Kapendam 17 Cendrawasih. Sementara selain bayi ini, ada 1 orang bayi juga yang kemudian berhasil diselamatkan berusia 5 bulan oleh pihak TNI, di mana 2 orang dari orang tua bayi tersebut meninggal dunia, begitupun juga kakak-kakak dari bayi tersebut juga dinyatakan meninggal dunia. Ini adalah gambar ketika pihak TNI sedang melakukan proses evakuasi terhadap bayi yang ditemukan di sisa-sisa atau reruntuhan dan material banjir bandang. Tampak petugas memotong kayu untuk mengevakuasi sang bayi. Inilah detik-detik penyelamatan bayi korban banjir bandang yang pada saat ini sudah dinyatakan selamat meskipun masih dalam keadaan yang lemas. Tidak bisa, jangan nanti dia kembali malah sakit nanti. Jangan ditarik, biar dia keluar sendiri nih kalau saya angkat kayu itu. Serbuk itu kayu itu. Masih dia sudah sadar. Coba ditutup boleh kepalanya. Ada enggak? Tutup Mungkin apakah mungkin siapakah keluarganya bisa minta tolong carikan usaha buat gaji kah? Gaji kasihan ini. Kalau terlalu lama kasihan anaknya. Cari gaji apakah? Gergaji yang bagus, yang bagus. Dia sudah begini sendiri. Cari gergaji yang bagus. Gergaji dulu. Gergaji yang bagus, pinjam. Tidak bisa, jangan nanti dia kembali malah sakit nanti. Jangan ditarik, biar dia keluar sendiri nih kalau saya angkat kayu itu. Serbuk itu kayu itu. Masih Dia sudah sadar. coba ditutup boleh kepalanya. Ada ini enggak? Mungkin apakah mungkin siapakah keluarganya bisa minta tolong carikan usaha buat gaji kah? Gaji kasihan ini. Kalau terlalu lama kasihan anaknya. Cari gaji apakah? Gergaji yang bagus, yang bagus. Dia sudah begini sendiri. Cari gergaji yang bagus. Gergaji dulu. Gergaji yang bagus, pinjam. Tidak bisa, jangan nanti dia kembali malah sakit nanti. Jangan ditarik, biar dia keluar sendiri nih kalau saya angkat kayu itu. Serbuk itu kayu itu. Masih Dia sudah sadar.
Coba ditutup boleh kepalanya. Ada ini enggak? Mungkin apakah